Kita bertiga Amigos Barcelona, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua relawan ya yang telah membantu sehingga Juliana berhasil dievakuasi. Juga kepada tim Basarnas kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi ini semua nih kerjasama ini nih yang kalian benar-benar kalian benar-benar lakukan gitu loh. Itu yang membuat agar evakuasi ini berhasil. Dan Agamnya waktu itu udah sempat istirahat lah gitu. Di situ kan saya bilang, Agam yuk kita nge-live lagi. Saya nanya, gimana kabar kalian, baik-baik saja ya, kamu nggak apa-apa ya. Disitulah yang live yang kita posting beberapa yang kemarin ya juga ada kan. Iya. Itulah live kami. Itulah yang membuat orang-orang Brasil tuh berpikir, wah Agam dan kawan-kawan ini pahlawan gitu loh. Betul. Kita tanyakan ke narasumbernya langsung. Karena uang itu terkumpul kalau nggak salah 522.000 reais. Kira-kira di rupiahnya berapa tuh? 1, Mantap. Barengan bertiga nih. Setelah beberapa bulan kemudian. Oke, apa kabarnya kalian? Nah, ini aku mau cuil-cuil, mau nanya-nanya ke Mbak Sinta ini. Ini kita sudah lengkap ya. Nah, sekarang aku mau nanyain ke Mbak Sinta, ini ada apa kok? Rame banget ini di medsos. Macam-macam. Tapi apa nih yang spesifik yang kalian ingin tanya gitu loh? Iya, dari kemarin itu aku yang aku dengar tentang dana itu loh Mbak, tentang sumbangan itu loh, gimana itu? Bisa dijelasin? Aku kok nggak ngerti itu. Sampai sekarang aku terus terang ya. Iya tuh ada isunya sampai di cancel iya. Itu gimana bisa di cancel itu? Kita tanyakan ke narasumbernya langsung. Karena memang juga Agam meminta saya untuk dalam tanda kutip mewakili dia ya. Karena selama ini kan saya yang menerjemahkan. Betul. Biar komunikasinya juga nggak salah gitu. Ya akhirnya antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Brasil kan udah oke ya. Sekarang kan yang masyarakat Indonesia nih sama masyarakat Brasil itu sendiri-sendiri gitu, ada masalah sendiri-sendiri gitu. Nah ini kita mau bicarakan mengenai donasi yang dikumpulkan oleh masyarakat Brasil. Jadi isunya itu kabar terakhir di cancel. Ya, di cancel. Itu Kita kenapa? kaget. Iya, kenapa donasi bisa di cancel padahal uang sudah terkumpul? Uang itu terkumpul kalau nggak salah 522.000 reais. Kira-kira di rupiahnya berapa tuh? 1,3 sampai 1,5 M. Tergantung ya rate-nya ya. Tergantung fluktuasi. 1, berapa M lah ya, miliar gitu. Sekarang aku mau bertanya lagi dengan Mbak Sinta. Kan ini apa Mbak Sinta, apa hubungannya dengan Agam? Juga apa namanya ini yang membawa apa namanya ini yang tradusir, yang mengertikan, menyambung komunikasi. Bukan yang organisasi. ini loh. Yang organisasinya yang untuk mengumpulkan donasi itu loh. Nah, ini apa ini hubungannya Mbak Sinta ini? Mbak Sinta bingung ya? Ini enggak, maksudnya ini apa hubungannya Mbak Sinta dengan negara Brasil itu yang untuk pengumpulan dana donasi sama apa keterlibatan saya? Sama si siapa itu? Sama si Agam gitu loh. Panjang ini ceritanya nih. Ya, boleh diceritakan nih. Jadi orang kan awalnya itu pengen mengetahui apa sih yang terjadi sebenarnya dengan Juliana kan? Karena tidak ada akses waktu itu. Saya sampai menghubungi
Basarnas, menghubungi mantan anggota DPR perwakilan dari Lombok, menghubungi yang kebetulan tuh teman-teman saya semua gitu. Jadi ya beberapa orang penting lah di Indonesia, dan mereka juga berpikir, oh iya kita masih cari, ini masih belum jelas gitu kan. Lalu ada dong yang posting-posting, ada yang namanya Renggo, ada yang namanya Tio, dan ada yang namanya Agam. Kebetulan waktu itu Agam itu kan saya coba hubungin lah ya. Saya kan udah cerita yang sebelumnya kan. Bagaimana tuh sampai saya kenal sama Agam gitu. Jadi saya kontak, akhirnya dia mau balas, dan beberapa kali dia nge-live itu dan nunjukin ini loh Kak Sinta gini-gini, karena emang sebenarnya itu adik saya lebih tua dari dia gitu. Nah, beberapa saat kemudian dia kan juga berhasil memberikan kepada kami ada grup tertutup orang-orang Brasil, dan cuman saya orang Indonesia di situ. Kebetulan kan saya juga tinggal antara Rio de Janeiro dan Barcelona ya. Jadi otomatis saya bisa berbahasa Portugis, Spanyol juga udah lumayan. Bahasa Inggris juga. Ya. Tapi dalam hal ini kan lebih spesifik ke Brasil. Bukan bahasa Brasil. Portugis Brasil. Brazilian Portugis, karena Portugis itu ada 3, ada 4 atau 4 ya. Angola jadi agak aneh, Timor Leste agak aneh, Portugis Portugal, sama di Brasil yang gede gitu kan. Nah, waktu itu Agamnya live, terus aku juga masuk dong. Tiba-tiba kan kaget orangnya, dia ngomong, dia bingung, aduh gimana nih, tolong Kak Sinta ditranslate gitu. Jadi dia masuk, dia nunjukin saya sudah di sini loh, udah mau nyampe puncak apa segala macam. Orang jadi tahu, oh situasi di lapangan itu seperti itu. Sudah mau ada mau mencoba lagi, kan itu udah hari keempat kalau nggak salah, mau mencoba lagi untuk menyelamatkan Juliana gitu, untuk turun gitu. Dan yang terakhir kali untuk turun menyelamatkan Juliana, dan yang terakhir kalinya memang kan Agam dan kawan-kawan yang nyoba dan akhirnya bisa lah ya. Nah, sebelum Agam turun itu kan dia live lagi, dan saya masuk tuh. Dia ngomong, kita sudah ada di puncak, kita mau turun, bla bla bla. Itu semua kalian semua udah tahu, udah ada di sosmed semua kan. Dari situ tuh jadi orang Brasil itu berpikir, wah, Agam itulah yang memberikan informasi yang akurat. Lalu ada yang menerjemahkan pada saat itu juga, dan mereka lalu mengerti dong. Iya. Keadaan nyambung dengan 2 bahasa, Indonesia dengan Portugis gitu ya. Ya, jadi Indonesia saya itu agak-agak ke logat Makassar dikit kan, dia Agam kan orang Makassar gitu. Nah, jadi orang tuh mulai hebohnya ya. Nyambung ya, ternyata seperti ini. Dan dengan adanya komunikasi yang lebih bagus, karena udah nyambung, orang juga jadi lebih mengerti Agam ngomongnya apa. Mereka jadi mulai berterima kasih kan, oh iya ini Agam dan kawan-kawan. Jadi mereka terima kasih, mereka tuh bukan cuman ke Agam aja, ke semua, tapi semua timnya dia juga. Anggaplah gitu. Agam yang mewakili. Karena memang Agam atas ya entahlah itu inisiatif saya apa dia gitu, jadi nyambung kita, dan kita jadi bisa memberikan informasi itu ke orang-orang Brasil, jadi mereka jadi lebih kalem gitu loh. Betul. Nah, yang terakhir kita live bareng kan itu Juliana udah diangkat tuh, udah nyampe, dan udah kayaknya sempat di base camp, terus udah dibawa ke rumah sakit ya. Dan Agamnya waktu itu udah sempat istirahat lah gitu. Di situ kan saya bilang, Agam yuk kita nge-live lagi. Saya nanya, gimana kabar kalian, baik-baik saja ya, kamu nggak apa-apa ya. Disitulah yang live yang kita posting beberapa yang kemarin ya juga ada kan. Iya. Itulah live kami, itulah yang membuat orang-orang Brasil tuh berpikir, wah, Agam dan kawan-kawan ini pahlawan gitu loh. Betul.
Karena memang jalurnya ke Agam yang membuka. Ini saya live loh, tolong diterjemahin gitu kan. Yang lain kan, mohon maaf saya nggak ada komunikasi sama sekali kan, cuman ke Agam komunikasinya gitu. Kayaknya yang paling tepat lewat Agam deh, yang lainnya kan ikut membantu, tapi informasi yang lebih akurat kayaknya lewat Agam. Iya, ini tanpa kita nggak mau mengecilkan yang lain ya, yang tim SAR, relawan-relawan yang lain ya, kita nggak mau mengecilkan ini. Kalau juga Agam sendiri kan nggak mungkin ya, jadi kita bertiga Amigos Barcelona kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua relawan ya yang telah membantu sehingga Juliana berhasil dievakuasi. Juga kepada tim Basarnas kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi ini semua nih kerjasama ini nih yang kalian benar-benar kalian benar-benar lakukan gitu loh, itu yang membuat agar evakuasi ini berhasil gitu. Nah, yang tadi yang Mbak tanyakan apa hubungannya keterlibatan saya dengan donasi yang ada di Brasil. Kan itu viral. Iya. Kok bisa di cancel? Kenapa di cancel? Terus kenapa ada apa? Ada gitu apa kan? sih dengan donasi yang ada di Brasil? Bisa kenapa dijelasin sampai di kan? cancel? Bisa dijelasin. Coba Mbak Sinta jelasin. Kenapa? Jadi baik orang Indonesia maupun orang Brasil itu sama-sama generous, sama-sama baik hati, sama-sama tuh selalu pengen bantu gitu loh. Dan dalam hal ini orang Brasil kan mereka berpikir, waduh kasihan, sama kayak di Indonesia, aduh kasihan, kita bantu yuk, kita bantu kayak gimana nih, nggak bisa bantu, ya udah kita buka donasi, jadi duit aja gitu, kita kumpulin. Berarti inisiatif dari masyarakat Brasil ya pengen donasi, bukan Agam yang minta. Bukan, jadi gini. Betul. Sebenarnya sih bukan masyarakat Brasil dulu ya, kan kita ada grup tertutup tuh yang ingin mencari kebenaran mengenai Juliana, status Juliana waktu itu kayak gimana, akhirnya kita terima kan. Lalu itu ada sekitar 200 orang di situ. Di grup itu orang Brasil semua, dan cuman saya orang Indonesia. Nah, ada puluhan orang di situ yang bilang, wah Agam mantep banget, waduh Agam terima kasih ya, lewat Agam kami jadi mengetahui status updatednya gitu. Kita pengen bantu Agam ini, oh Agam itu hidupnya kayak gimana, ternyata simple banget kan, sederhana. Akhirnya mereka terenyuh, mereka ini merasa terpanggil untuk kita mau bantu apa ya satu-satunya kan bantu dengan donasi. Akhirnya ya mereka bilang ke saya, jadi kita pengen tahu apakah keterlibatan Sinta dengan donasi yang orang Brasil kasih ke Agam, bisa dijelasin ke netizen? Nah, ini kan kita mau bahas yang donasi yang di cancel itu ya. Jadi kita nggak usah kemana-mana, di situ aja. Tiba-tiba nih ada beberapa hari yang lalu itu saya lupa, saking udah stresnya juga jadi lupa tanggal berapa tepatnya. Ada perusahaan yang khusus di bidang donasi. Jadi mereka ada platform website di mana orang tuh membuat donasi atau yang kalau di Brasil namanya vaquinha, kan. Jadi pemilik perusahaan vaquinha ini menawarkan diri. Ya, kontak saya WA, terus menawarkan diri. Kita juga pengen bantu Agam, gimana caranya? Kita pengen kayak bikin vaquinha ini yang donasi ini, jadi seluruh rakyat Brasil itu bisa kontribusi. Lalu saya bilang saya tanyakan dulu ke Agam gitu. Dan karena saya terlalu sibuk, jadi itu sehari kemudian baru terjadilah gitu, karena memang saya ada kesibukan lain. Terus ada beberapa TV di Brasilia pengen interview sama Agam, jadi
fokus Waktunya saya nggak- itu fokus ya waktunya waktunya dan fokus saya itu nggak ke situ gitu loh. Dan kan kita juga nggak tahu ya perusahaan ini apakah valid apa enggak, kan saya belum pernah dengar perusahaan ini gitu kan. Terus ternyata ada teman saya juga yang dalam grup private yang untuk Juliana itu yang message saya terus mengirim pesan terus ngomong, Sinta ini perusahaan ini kontak saya juga nih gimana. Terus saya bilang ya udah Julia, kamu yang berhubungan dengan rasois atau hazois para akreditar namanya. Jadi the reason to believe nama perusahaan itu. Akhirnya Julia yang kontak-kontakan. Besoknya tiba-tiba ngomong, kita bentar lagi ada live loh, kamu mau gabung nggak? Kalau bisa ya Agam juga gabung. Jadi kan memberikan approve, memberikan menunjukkan sehingga orang Brasil memang percaya bahwa itu atas sepengetahuan Agam, dan waktu itu ada Agam dan Tio waktu itu. Jadi akhirnya bikin live, diautorisasi dan akhirnya berjalan.